bukan? Mampir. Orang Bandung bukan? Bukan. Ada dari luar Bandung. Oh, dari mana Pak? Dari Cikarang. Ada lagi? Boleh di mana? Dari Ambon. Aduh, jauh banget. Tidak ini. Sama juga yang belakang. Ibu yang mana Bu? Dari Cimahi dekat atunya. Ada lagi di mana? Bandung asli. Oh, Bandung asli. Gorontalo, Calengka. Ada lagi? Boyong Bandung. Yang paling belakang yang mana dia? Oh, Calengka semuanya. Oke, baik semuanya. Selamat datang di Bandung dan selamat datang di Bandros. Bandros yang artinya Bandung terambas. Sebelumnya ada yang pernah naik Bandros di sini? Ada? Oke, yang belum tidak apa-apa. Sekarang kita akan naik bersama-sama dan kita akan berkeliling kota Bandung untuk melihat apa saja sih yang ada di Bandung ya menggunakan Bandros. Kita lihat. Tapi Bapak Ibu, kita akan sedikit bermacet-macetannya sedikit. Nah, ini kan hari Sabtu, malam Minggu itu wah macet banget. Macetnya hanya di beberapa tempat sih, hanya Jalan Asia Afrika, Banjai dan stasiun Bandung. Insya Allah yang lainnya lancar ya. Oke, baiklah semuanya, sebelum lebih jauh lagi peraturan naik Bandros, tangannya tadi ya bilang tidak keluar seperti ini nih, tidak kayak ini. Yang di belakang juga hati-hati ya. Tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merokok di dalam Bandros. Hanya itu saja peraturannya. Dan Bapak Ibu, teteh semuanya perkenalkan dulu, nama saya Karina. Saya adalah pemandu wisata di Bandung dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Saya bersama rekan saya, namanya Payana. Semuanya saya hello dulu dong ke Payana. Halo Payana. Halo Payana. Ini namanya Payana Iguana, imut ganteng dan mempesona. Kalau malam namanya ganti Bu, menjadi Payana Tiara Condong. Aki-aki rasa berondong. Nah, ini walaupun sudah berumur tapi jiwanya muda ya Payana ya. Baik, kita doakan Payana sehat ya yang menjadi driver kita hari ini, dan tentunya kitanya juga sehat. Oke, baiklah, karena kita akan berkeliling kota Bandung, tentu saja harus menyanyikan lagu-lagu Bu. Halo Bandung, dari Ambon bisa halo Bandung. Oh, mau dikan kita beda aja tuh Pak. Oke, baik, kita nyanyi dulu halo Bandung, semuanya sambil bertepuk tangan seperti ini dong. Anak-anak ikutan ya, tolong suaranya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Oke, ini belum pada makan siang tapi udah semangat sekali ya, luar biasa. Oke, kita akan mulai nih perjalanannya. Kita akan awali dari Jalan Banjai terlebih dahulu ya. Kita akan belok ke kanan dari sini. Kita akan masuk ke Jalan Banjai. Kita belok kanan dulu di depan. Ya, ini nih seperti ini Bu, suasana pusat keramaian yaitu alun-alun Bandung pada siang ini menuju pukul 1. Di belakang Pak, di sana. Ya, di belakang. Oke, dan baik, kita akan segera belok ke kanan di depan. Dan Bapak Ibu, di sini saya bertugas untuk mengenalkan sejarah Kota Bandung. Jadi saya mohon izin untuk memulainya Bapak dari Jalan Banjai yang akan kita masuki sebentar lagi nih. Kita belok kanan. Kita akan belok ke Jalan Asia, maaf, ke Jalan Banjai. Ini Jalan Asia Afrika. Nanti saya ceritakan ini ketika perjalanan pulang ya. Kita belok kanan dulu. Jalan Banjai. videonya tapi ya. Ya, oke. Baik. Ini namanya Jalan Banjai. Banjai itu pemukiman yang bersatu dengan kandang kuda. Coba lihat sebelah kanan. Ini kandang kuda pada zaman kolonial Belanda yang sekarang menjadi kandang mobil. Bapak nih, udah benteng. Kandang mobil, kandang monyet. Kudanya menjadi kuda pusing. Oke, kita tinggalkan itu sudah. Kita masuk ke situs penjara Banjai.
Di sini ada penjara presiden pertama Indonesia nih, coba lihat sebelah kanan. Ini Bapak dulunya adalah penjara, ini komplek penjara yang mana 99% penjaranya selnya itu dipindahkan ke Soekarno-Hatta kecuali sel Bapak Soekarno. Kita lihat nih di depan, di sebelah kanan semuanya, coba lihat sebelah kanan. Di sana terlihat ada patung Pak Soekarno duduk di atas batu, memegang buku. Nah, itu Pak Soekarno di penjara di sini. Kenapa? Kenapa di penjara? Karena difitnah oleh Belanda. Nanti kita akan lihat gedung pengadilannya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan ya. Oke, kita lurus dulu dari sini. Kita akan masuk ke jalan, tetap berada di Jalan Bancuy. Kita tetap lurus dulu dari sini. Nah, oke. Baik, kalau kita ke kiri atau ke kanan, ini namanya Jalan ABC. ABC biasanya merek apa, Bu? Yang A mana? A yang mana? Yang A sebelah sana, ini yang B, ini yang C. Nah, ABC. Kenapa disebut jalan? Tadi ABC apa aja, Bu? Biasanya merek kecap, saus ya, kopi, baterai dan lain-lain. Tapi ABC ini ada artinya, Pak. Artinya Arab Bumi Putra Cina. Arab Bumi Putra Cina. Jadi dulu, Bu, yang tinggal di sini, yang berdagang itu orang Arab. Bumi Putra itu orang Bandung dan Cina. Makanya kalau kita ke sana, di bawah dibelokan, di sana itu ada masjid pertama kelenteng, namanya Al-Intijaj. Tapi kita nggak ke sana. Nanti satu lagi masjid pertama kelenteng kita akan lihat ada di Jalan Tamblong, namanya Laut Sedua. Nanti kita lihat di sana ya. Oke, sekarang kita masih berada di Jalan Bancuy. Di sini seperti ini. Ini sangat padat sekali karena nyatu dengan Pasar Baru. Nah, ini ada Pasar Baru di sini. Bukan kopi dangdut, namanya kopi aroma. Nah, ini ada sebentar ya. Nah, ini aduh macet sekali sini. Dua varian kopi, yaitu Robusta dan Arabica. Nah, yang itu jadi Bapak bisa melihat nih seperti apa ada proses penggilingannya. Dan itu mesin gilingnya itu mesin dari zaman Belanda, Pak. Ini mobil legendaris yang mana tidak membuka cabang yang lain, Bu. Jadi hanya satu saja di sini. Di sini saja. Dan mereka tidak menjual secara online. Kalau ibu bapak mau beli secara online, paling ya harus ngirim gojek ya ke sini. Kalau di online ini tidak ada. Di Shopee ini enggak. Oke, baik. Kita taruh dulu ya sebentar, sabar. Kita masih bermacet-macetan kalau di area ini. Apalagi ini kan menuju ini, Bu, liburan ya, liburan anak-anak sekolah, pasti macet banget liburan akhir tahun. Nah, ya, di sebelah kiri kita terlihat ada rumah makan Sunda Bu Eha di sini. Rumah makan Sunda Bu Eha. Ini adalah tempat salah satu tempat makan favoritnya Bapak Soekarno kalau datang ke Bandung, yaitu di Bu Eha. Tapi kalau Pak Soekarno bukan yang di sini, ini kan cabang dari Pasar Cihapit. Nah, kalau Pak Soekarno makannya yang di Cihapit di sana, di Jalan Cihapit, namanya Pasar Cihapit, di arah ke arah timur. Tapi kita nggak ke sana ya. Nah, jadi kalau ibu mau cobain rumah makan Sunda Bu Eha yang di Cihapit, ibu bapak harus masuk dulu ke dalam pasar, karena tempat makannya ada di tengah pasarnya. Silakan kunjungi ya. Dan di sana itu benar-benar banyak sekali jajanan di sana. Dari makanan berat, makanan ringan, lalu juga bakmi, pokoknya banyak banget. Silakan cobain ya. Kita belok kiri, kita masuk ke Jalan Sunia Raja. Ini satu lagi yang bikin macet nih. Sebentar ya, sabar. Oke, dan sebelumnya mohon maaf, kita tidak lewat Jalan Braga ya, Bu ya. Ya enggak, Bu, ini kan hari Sabtu sama Minggu, Jalan Braganya ditutup setiap Sabtu Minggu karena bebas kendaraan. Ya, jadi ditutup bebas kendaraan atau free go. Kalau jalan Car Free Day, Kalau jalan itu pengen lihat juri-juri. ya, iya. Kalau itu nanti kita lihat, nanti ada. Nah, di sana. Kalau yang juri-juri itu bukan di Braga, nanti ada. Kita lewat ya. Oke, nah kalau di Braga kita nggak lewat ke sana. Jadi kalau mau ke sana silahkan masing-masing saja ke Braga. Saya ceritakan deh tentang Braga sedikit. Ibu, Braga itu jalan yang terkenal di Bandung. Kalau di Jogja namanya Malioboro. Kalau di Bandung ada namanya Braga. Braga itu artinya bergaya. Dulu namanya Braga itu artinya bergaya. Karena dulu di dalam Braga adalah tempat berlenggak-lenggoknya noni-noni Belanda untuk beradu gaya, beradu fashion. Braga itu bahasa Sunda, Bu, ngabaraga ngagaya. Nah, Braga itu ya. Makanya ya Sunda. Ngabaraga ngagaya, jadi disebut Braga ya, seperti itu. Ibu pernah mendengar tidak, Bapak? Julukan untuk Bandung salah satunya Paris
Panjava. Itu diawali dari Jalan Braga, Bro. Jadi dulu di Braga itu di kiri dan kanannya terdapat jajaran toko fashion dan juga banyak kafe dan restoran yang bernuansa Eropa. Makanya disebutlah Parisnya Jawa ya pada saat itu. Bahkan sampai saat ini baru disebut Paris Panjava. Nah itu juga salah satu julukan untuk kota Bandung. Selain Paris Panjava, Bandung dijuluki juga Bandung Kota Kembang, betul. Lalu selain Bandung Kota Kembang, Bandung Lautan Api. Lalu ada Bandung Bumi Parahyangan, ada juga Bandung Pariwisata dan Bandung Kota Kuliner. Jajanan di Bandung itu banyak sekali ya Bu ya. Seperti jajanan-jajanan di kaki 5 biasanya apa sih namanya? Kayak Barlo, apa lagi? Ada Cimol, ada Purayat, ada es goyobot, cilok dan lain-lain. Dan itu rata-rata kalau makanan yang asin itu rata-rata bahan bakunya dari aci, ya, dari aci. Karena aci, kalau cireng artinya, ya, kalau cilok, kalau cimol artinya apa? Ya, jadi cimol itu dibulat-bulat ya. Lalu juga ada cilung. Aci di gunung, ada batagor yang artinya bakso tahu goreng. Ya, kalau cuanki, cari cuan jalan kaki. Nah, cuanki, cari cuan jalan kaki namanya. Itu disingkat tuh. Nah, ayam lainnya masih banyak lagi nih. Nama Bandros yang kita baiki juga ini sebuah singkatan ya sebenarnya. Nanti saya cerita tentang Bandros juga. Nah ini sekarang ini masih ada area pasar Bu. Kalau ke sana ada pasar baru Trade Center. Lalu juga kalau ke sana ada pasar Andir, pasar Kebon Jati, ada pasar Ciburiang dan lain-lain. Tapi kita akan segera tinggalkan area pasar. Kita akan segera belok ke kanan. Kita akan masuk ke jalan stasiun Timur. Nah ini di sini agak macet karena ada stasiun kereta api di sini. Ada stasiun Bandung namanya. Makanya terlihat banyak angkutan umum seperti ini ya. Karena ada pintu kedatangan. Ada pintu kedatangan dari gerbang selatan. Oke, dan kita belok kanan. Kita masuk ke jalan stasiun Timur. Oke, nah ini di sebelah kiri ini adalah gerbang selatan. Kalau gerbang utara, pintu utamanya ada di Jalan Kebun Kaung di sebelah sana. Tapi kita nggak lewat sana ya. Kita lewat belakangnya saja. Ini area belakangnya. Oke, dan kita belok kanan. Ya, baik. Di sebelah kiri kita tentu saja di sini ada rel kereta apinya. Yang mana rel ini dulunya dijadikan batas antara Bandung Utara dan Bandung Selatan sebelum terjadinya Bandung Lautan Api. Yang menjadi batasnya adalah jembatan yang akan kita lewati di depan. Tapi sebelum lewat jembatan, coba lihat dulu ke depan. Di sana terlihat ada sebuah patung di sebelah kiri. Oke, sebentar. Nah ini sebelah kiri, ini adalah patung Laswi yang ini. Ini namanya patung Laswi. Laswi itu artinya Laskar Wanita Indonesia. Jadi selain laki-laki, perempuan juga ikut menyerang Pak nih pada saat itu. Nah ini sebelah kiri, ini Laswi penyerang. Lalu di depan terlihat ada jembatan berwarna putih. Ini jembatan bangunan Belanda, namanya Viaduct. Nah ini yang masih digunakan oleh kereta api Indonesia atau KAI. Lalu sebelah kiri lagi ada patung pelajar pejuang dan ada kantor pusat kereta api Indonesia. Lalu sebelah kanan ini pusat Islam Persis. Nah sini. Makanya besok pagi di sini banyak sekali jamaah dari luar kota seperti dari yang dekat-dekat saja seperti Garut, lalu juga Bogor dan lain-lain. Kalau ini adalah gedung Indonesia Menggugat. Setelah dipenjara di sana, Pak Soekarno disidang di situ dan beliau divonis hukuman 4 tahun penjara di lapas Sukamiskin Bandung Timur. Kita belok kiri. Kalau ke kanan itu Bank Indonesia, gedung Bank Indonesia. Sebelah kiri ini gereja Protestan namanya The Bethel. Lalu sebelah kanan lagi, kalau ini adalah Taman Balai Kota. Di taman ini ada taman-taman lainnya. Ada taman-taman lainnya seperti ada Taman Dewi Sartika, Taman Bibi, Taman Gazebo, ada Taman Mabirit, Taman Ikan, Taman Badak dan lain sebagainya.
Dan ini adalah kantor wali kota Bandung. Ini kantornya Bapak Farhan sebagai wali kota Bandung ya. Dan Bapak ini dulunya gudang kopi Pak. Pemilik dari gudang kopi ini adalah seorang pengusaha sukses yang kaya raya. Beliau ini namanya Andreas de Wilde. Andreas ini pemegang 50% tanah di kota Bandung pada saat itu. Sangat kaya raya, tetapi kekayaannya diambil alih karena ini milik Indonesia. Makanya diambil oleh Republik Indonesia tentunya. Oke, baik. Dan di sebelah kiri kita ini ada Museum Kota Bandung. Lalu sebelah kanan ada Taman Sejarah di sini. Jangan terlihat ada gambar atau foto dari mantan wali kota Bandung. Oke, dan kita lurus. Ya, baik, kita lurus dulu dari sini. Oke, baik, kita masuk ke Jalan Aceh. Ini sudah Jalan Aceh ya, ini namanya Jalan Aceh. Kita lurus dulu dari sini. Baik, kalau kita ke kiri ke kanan, ini namanya Jalan Merdeka. Di sana itu ada mall yang cukup tua juga di Bandung, namanya BIP, yang artinya Bandung Indah Plaza. Betul. Kalau kita ke Jalan Munawaraman ada BEC yang artinya Bandung Electronic Center di sana ya. Tapi kita nggak ke sana. Oke, di sini sebentar ya, agak macet juga. Ini masih Jalan Aceh. Oke, di sini Bu biasanya ini kalau jam makan siang ramai banget ya di sini sebelah kiri. Ini namanya ayam sari rasa. Silakan cobain nih Bu. Di sini ada jepet goreng yang enak ya. Goreng bakar bumbu kacang juga di sana. Ada sate kulit juga yang sate kulit jumbo ya di sana. Silakan cobain. Oke, dan baik, kita lihat dulu. Nah, ini agak padat di sini karena ada beberapa tempat penginapan atau hotel dan juga ada beberapa tempat makan. Oke, coba lihat sebelah kanan ada patung Maung Bandung di sini. Di Bandung itu tuh banyak tugu yang seperti ini, tapi beberapa yang lain sedang renovasi, jadi maungnya nggak ada. Tadi di sana terlihat yang nggak ada. Nah, ini kenapa banyak tugu Maung Bandung? Karena salah satu alasannya dulu Bandung ini sempat dikuasai oleh kerajaan yang bernama Pajajaran, yang dikuasai oleh Prabu Siliwangi. Makanya Bandung identik dengan Maung Bodas atau yang artinya harimau putih. Nama Siliwangi ya, tidak dikasih loreng-loreng ya Bu, karena terlalu susah ya, jadi nggak mau. Enggak, memang desainnya seperti itu. Dan juga ada sih Bu, ada yang di loreng lain tapi yang warna hitam. Kalau ini tuh Bu, kalau yang warna putih itu polos saja. Kalau mau Dengan Pajajaran mau putihnya itu loreng gitu ya, benar. Tapi itu hanya ini saja sih Bu, tidak terlalu ini ya, spesifik jadinya. Oke, dan kita belok kanan ke Jalan Ambon. Di sini ada patung Pasteur. Kalau yang ini patung Pasteur. Waktu ini seorang pendeta yang sangat disegani oleh para tentara Belanda pada saat itu. Makanya mereka membuatkan patung sebagai penghargaan. Ya, kalau ini sampah. Oke, kita lurus dulu. Baik, kita lurus dulu. Nah, ini mie kocok yang ramai selalu tuh. Coba lihat sebelah kiri tuh. Nah, sebelah kiri ini mie kocoknya selalu ramai. Namanya mie kocok Mas Nanang. Silakan cobain ya. Dan juga oke, di depan kita belokin juga. Kita masuk ke Jalan Halmahera. Di sebelah kiri ini ada Kesam. Kesam itu Kepulauan Daerah Militer Siliwangi.
Kita belok kanan. Kita masuk ke jalan ini. Jalan-jalannya. Jalan aja lihat ayam. Kita masuk ke jalannya berkenal dengan Expo Factory Outletnya, yaitu jalan Riau. Coba belok kita jalan Riau. Tapi jalan Riau-nya diganti Pak, sekarang bukan Riau lagi, melainkan menjadi jalan LLRE Marta Dinata atau Laksamana Laut Raden Edi Marta Dinata. Oke, dan mari kita belok kiri juga ya sebentar nih. Kita masuk ke jalan Arwanda. Sekarang lagi musim baju trio macan loh. Di sini ada Tricycle, ada Green Light, di depan juga ada Uniqlo dan lain-lainnya. Oke, kita udah belok kiri. Ibu konek pakai baju trio macan. Sekarang lagi musim. Kalau sebelah kanan ini ada Heritage, The Factory Outlet di sana. Dan di depan kita tetap lurus, kita akan memasuki area selatan dari gedung sate. Oke, kalau ke kiri ini jalan Bahu Reksa. Di sebelah jalan ibu di sini nanti sore biasanya banyak anak mahasiswa yang berfoto di sini. Ini namanya Jonas Foto Studio yang sudah berdiri lama juga di Bandung nih. Jonas itu ada beberapa cabang yang lain seperti di Pulau Batu, di Jatinangor dan lain-lain. Tapi yang ramainya di sini karena ini yang paling pertama. Oke, kita belok kanan, kita masuk ke jalan yang lurus. Ya, baik, coba lihat ke depan. Nah, ini kalau di depan ini ada ya, ini ada gedung satenya di sebelah kiri. Ini adalah gedung sate pusat pemerintahan Jawa Barat, kantornya Gubernur Jawa Barat, yaitu Bapak KDM. Bapak Aing nih di sini Pak. Ya, coba lihat sebelah kiri, di sini ada taman gedung satenya. Coba lihat ke atas gedung sate. Di atas sana terlihat ada tusukan sate yang memiliki 6 bulatan di atasnya. 6 itu melambangkan bahwa pembangunan gedung sate ini menghabiskan 6 juta gulden atau setara dengan 450 miliar. Itu sate ini Bu, sate jantung namanya Pak. Sate jantung ada di depan. Bukan sate lagi ya, Ibu Pak, itu sebenarnya yang di atas sana bentuknya bukan daging ya, tapi itu jambu air. Nah, kenapa jambu air? Karena itu jadi mereka ini Bu meniru kebiasaan orang Bandung pada saat itu yang kalau makan jambu air itu ditusuk-tusuk seperti sate. Nah, makanya disebut jambu air, itu di atasnya ada jambu air karena juga melambangkan bahwa Bandung itu subur akan airnya. Dan gedung sate kenapa disebut gedung sate, ada yang tahu? Karena ada satenya apa ya? Itu terkenal sekali karena ada satenya di atas. Jadi gini Bu, dulu nama aslinya bukan gedung sate. Dulu nama aslinya itu menggunakan bahasa Belanda, yaitu Departemen van Verkeer en Waterstaat Hogerman-Bedrijven, yang diganti namanya. Kenapa diganti? Karena susah. Karena terlalu ribet, namanya panjang banget kata orang pada saat itu. Susah sekali ya namanya, kita ganti saja lah. Mereka pun iya, aduh Pak, nah itu penangkal petir namanya. Nah, kata mereka gini Pak, kita ganti saja kan namanya. Mereka pun melihat ke atasnya ada penangkal petir yang kebetulan mirip dengan sate, makanya disebut gedung sate ya, seperti itu. Nah, gedung sate itu menghadap ke utara dan itu adalah gedungnya kantornya Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Oke, selanjutnya ya, ini sekarang kita berada di Jalan Citarum namanya. Kita lurus dari sini dan coba lihat ke depan Pak. Di sana terlihat ada jalan, ada sebuah jalan yang tadi kita lewati, yaitu Jalan Riau. Riau itu panjang sekali Bu ke sana. Kalau Bapak Ibu ke kiri terus lurus sekitar 1,5 km dari sini ke arah timur, Bapak Ibu akan mendapati ada Cafe Bali, yang mana di Cafe Bali itu dulu sempat terjadi tragedi kecelakaan tahun 90-an
artis yang sangat terkenal yaitu Nika Ardila. Nika Ardila kecelakaan di sana pada tahun 1965. Menurut informasi yang saya dapatkan, mobil bekas kecelakaannya itu dibeli oleh fansnya. Sedangkan pintu mobil di sisi kanan yang sangat rusak itu diabadikan di museum Nika Ardila. Ada museumnya di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung Timur itu sana. Ini Bandung Barat, itu utara, ini selatan. Tapi kita berada di pusat kota yaitu alun-alun Bandung. Ya, dan juga seperti itu ya. Museumnya ada di komplek namanya Arya Graha namanya. Nama perumahannya. Kita lurus dulu ya. Oke, kita sambil kembali ke alun-alun. Baik, Bapak Ibu tadi melihat tidak yang waktu kita mau masuk ke Gedung Sate ada bandros warna kuning yang tadi ya. Bandros warna kuning tadi berbeda dengan yang kita naiki, Bu. Yang kita naiki ini adalah bandros pertama sekali yang dikeluarkan pada tahun 2013. Dulunya itu 2 tingkat Pak, atau double decker. Ini tiang yang dekat teh, tiang yang warna biru ini teh, yang di dalam tiang ini untuk naik ke atas. Jadi dulu yang ibu duduki di sini ini tangga, itu tiangnya untuk naik ke atas. Jadi dulu kita bisa naik di sini. Tapi sayang sekali karena di Bandung ini masih banyak pohon yang condong dan juga banyak pembuluh udara yang rendah posisinya, makanya dipotong. Dan juga Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Farhan itu sedang menggarap kabel-kabel untuk dipindahkan ke tanah, untuk dipindahkan ke dalam tanah ya. Tapi tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama karena kabelnya tentu saja mungkin ribuan meter ya panjangnya, panjang sekali soalnya. Kita belok ke sana. Jadi ya seperti itulah. Bandrosnya dipotong jadi 1 tingkat saja. Tapi 2018 dikeluarkan 12 armada yang baru namanya bandros permen. Tadi di alun-alun kayaknya nggak ada ya di alun-alun itu nanti itu Bu, karena sekarang itu hari ini sedang dipakai bandrosnya, sedang disewakan hari ini. Jadi ada warna merah, ada warna hijau, warna ungu, dan lain-lain. Itu namanya bandros permen. Kalau yang kita naiki bukan bandros permen, kalau ini namanya bandros Mang Dudung. Kalau yang ini Mang Dudung, itu sebuah singkatan. Berarti bandrosnya bukan kue aja ya? Iya, betul Bu. Ibu, jadi Mang Dudung itu ada singkatan Bu. Artinya masyarakat anu peduli Bandung. Anjay, yang disingkat menjadi Mang Dudung. Nama bandros itu nama makanan, orang Sunda pernah makan bandros ya. Kalau di Jakarta seperti kue pancong. Kalau di Jawa, Kalau minuman bandrek. kalau iya betul, kalau minuman bandrek itu dari jahe ya. Lalu juga dari kelapa juga ada. Dan juga Pak, diangkat Pak namanya menjadi mobil pariwisata yang kita naiki, yakni Bandung Tour on Bus yang disingkat menjadi Bandros. Hidup Mang Dudung. Oke, iya Mang Dudungnya ya. Oke, dan baik kita akan belok ke kanan di depan. Mang Dudung, nama bandros itu kan nama makanan. Nah makanan ini Bu, sebuah singkatan juga yang dimakan itu bahkan kalau cireng nasi digoreng ya. Kalau bandros ada yang tahu kan? Bandi Gros. Bukan dong Pak. Bukan. Ada apa nih tadi di depan? Itu yang Kenapa dia? iya, bentar. Dia bertengkar. Ya, baik. Bandros yang kita makan itu Bu kepanjangannya Bapak Angkat Damung Milari Artos. Ya, anjay, yang disingkat menjadi bandros. Itu artinya Bapak pergi bekerja mencari uang. Bapak Angkat Damung Milari Artos. Itu bahasa Sunda ya. Dan disingkat menjadi bandros. Nama makannya bandros dari tepung beras, campur kelapa, gula, garam, santan, dan jadilah bandros yang diangkat namanya. Pakai gula eri. Ya, gurih ya Bu ya. Ya, tapi ini juga Bu, sangat sedikit gula. Kalau sekarang udah ada yang manis, ada rasa pandan, ada rasa coklat.
Iya, Pancang juga ada. Nah itu Jakarta Pancang atau Betawi ya Pancang. Bukan bandros. Apa Bu? Jadi kue cookies itu yang Nah itu mirip kue bugis, bentuknya mirip. Hanya saja adonannya beda adonannya. Kalau bugis itu lebih padat, kalau bandros itu agak gimana ya? Tidak terlalu padat kalau bandros. Dan dimakan waktu panas-panas belum enak. Silakan cobain. Kayak kue rangi. Oke, kita akan belok kanan. Kita masuk ke Jalan Belitung. Kita lurus dulu dari sini. Baik. Nah, kita akan sambil kembali ke alun-alun Bandung ya. Baik, di depan kita akan melihat ada salah satu taman bertema. Jadi di Bali ini tuh banyak taman bertema. Seperti apa yang kita lewati, taman sejarah, bertemakan sejarah. Ada taman robot, taman superhero, taman baca, taman film, taman musik, taman baca, taman lansia, ya, dan lain-lain. Kalau di depan ada taman yang namanya taman musik. Kalau di sini kita lurus dulu, oke? Ya baik. Nah di sini kita lurus dulu. taman musik itu banyak musiknya. Iya, tapi kayaknya mau renov dulu nih taman musiknya. Di sebelah kiri. Oh nggak ada musiknya? Ya, ini mau renovasi dulu Bu tuh musiknya tuh ada gitar. Kenapa Ya, jadi tempat tapi mulung ya? tapi iya renovasi dulu nih, karena ini banyak taman di Bandung sedang renovasi, termasuk alun-alun Bandung. Makanya alun-alun sebelum dibuka ya, tamannya belum dibuka. Nah itu sebenarnya udah selesai Bu, udah selesai taman alun-alun, tapi belum diresmikan. Nanti diresmikannya hari Senin, Insya Allah. Kabarnya sih hari Senin ya, tanggal 15 Desember oleh Bapak Wali Kota Bandung. Oke, baik. Kalau sebelah kiri ini ada SMA, ada SMA 3 dan 5. SMA 3 dan 5 yang memiliki cerita Noni Nancy, Noni Belanda. Ya, nah, yang mana Bu konon katanya Noni Belanda ini beliau mengakhiri hidupnya di sini karena cintanya tidak direstui untuk menikah dengan pribumi pada saat itu ya. Mengakhiri hidupnya Bu di sini. Makanya konon katanya itu banyak rumor yang beredar mengatakan bahwa ada di lantai 2 salah satu jendela yang tidak bisa ditutup. Nah, di sana ya. Nah, kira-kira yang mana Pak? Tuker ngintip itu. Nah, nanti kalau Ibu mau lihat nanti malam hari lewat sini ya. Kalau mau selalu. Ibu pernah nonton nggak Bangku Kosong? Dulu ada film yang berjudul Bangku Kosong. Nah, di sini. Oke, kita lurus dulu ya. Nah, sekarang kita akan lihat ada taman favorit anak-anak di Bandung. Kita lihat di depan. Namanya Taman Lalu Lintas. Kita lurus saja. Oke, baik, kita masuk ke jalan ini, masih Jalan Belitung. Kalau ke kiri ke kanan ini namanya Jalan Kalimantan. Dan di sebelah kanan kalau ini ada Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Taman Lalu Lintas di taman favorit anak-anak di Bandung. Jadi selain bermain, anak-anak ya, oke. Dari sebelah kanan ini anak-anak bisa mengeksplor taman yang sangat asri dan tentunya mengedukasi. Jadi selain bermain, anak-anak sambil belajar di dalamnya mengenai rambu-rambu lalu lintas. Dan di sebelah kanan, kalau ini ada patung ayahnya, patung Bapak Abdul Haris Nasution. Itu kan taman anaknya, Taman Ade Irma Suryani Nasution. Dan kalau ini adalah Jalan Sumatera. Kita akan tiba dalam 10 menit lagi. Sebelah kiri ini ada SMP Negeri 2 dan 5. Ya, jadi 2 SMP ini bangunannya lebih tua dari gedung sate. Yang hijau itu 1913, yang ini 1917, sedangkan gedung sate itu 1920. Kalau dulu itu Bu, anak-anak elit Belanda sekolahnya dipisahkan. Yang warna hijau, karena kan beda kasta. Kalau pribumi yang ini dulu namanya Mulo kalau dulu, tapi sekarang dua-duanya menjadi sekolah favorit hingga saat ini. Dan juga
salah satu lulusan juga dari SMP ini. Salah satunya ada Bapak B.J. Habibie, Iwan Fals, Tingkah Kristi, Raisa, Raffi Ahmad, dan lain-lain. Lalu sebelah kanan ada kantor pusat bala keselamatan. Kenapa sih di Bandung ini banyak bangunan Belanda? Salah satu alasannya karena dulu Bandung sempat akan dijadikan ibu kota pemerintahan Hindia Belanda setelah Batavia atau Jakarta. Tadinya dari Batavia akan dipindahkan ke Bandung, tapi tidak terlaksana karena pemerintahan Belanda mengalami krisis ekonomi, makanya tidak jadi dipindahkan karena pemindahan ibu kota itu memerlukan biaya yang sangat tinggi, makanya nggak jadi dipindahin ya. Oke, kita lurus dari sini. Selain Bandung dan Jakarta, kota-kota lain juga banyak bangunan Belandanya seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Malang ya. Nah itu Jawa Timur, Jawa Tengah juga banyak. Oke, kita lurus, kita masuk ke Jalan Tamblong. Kalau ke kiri ini Jalan Veteran, di sebelah kanan ada Jalan Lembong. Kita lurus ke Jalan Tamblong. Ada patung. Oh itu masih itu. Oke, kita akan melewatinya. Itu masih bertema kelenteng. Kelenteng itu ini bentar ya, kita dari dekat. Oke, coba lihat dulu sebelah kanan. Ada patung pesepak bola di sini. Masyarakat Bandung mengenalnya dengan patung Bapak Aja Sudrajat dari klub Persib ya kalau di Bandung. Ini masih bertema kelenteng peninggalan orang Tiongkok yang masuk Islam di Indonesia, namanya Haji Karim Oi. Nama masjidnya Laut Sedua. Laut ke-1 ada di Jakarta, di Jalan Laut Se. Ini Laut Kedua di Jalan Tamblong ya. Oke, dan baik, ini adalah Jalan Tamblong. Di sebelah jalan kita ini ada PT Rasa Bakery & Cafe yang memiliki aneka es krim dan juga kue peninggalan Belanda yang masih ada hingga saat ini sejak tahun 1932. Oke, kita lurus dulu dari sini ya. Nah ini kita lihat ada di depan ada Jalan Naripan. Naripan itu seorang pengusaha delman yang tadi kandang kudanya kita lihat di sana ya. Ini Jalan Tamblong. Tamblong itu keluarga keturunan Cina. Mereka seorang pengrajin mebel yang ikut membangun pembangunan yang ada di sini, sehingga nama mereka diabadikan sebagai penghargaan kepada keluarga Tamblong, yaitu Jalan Tamblong ya. Tapi sebenarnya bukan Tamblong ya, tapi Tamlong. Tapi masyarakat Bandung menambahi B di tengahnya, jadi Tamblong. Jadi agak mendok kan namanya. Cek. Oke, kita akan segera belok ke kanan, 2 lampu merah lagi. Kita masuk ke Jalan Asia Afrika yang merupakan jantungnya kota Bandung. Kita akan tiba di alun-alun lagi. Oke, dan sebelah kanan ini adalah hotel tertua kedua di Bandung, namanya Grand Prianger. Dulu namanya bukan Prianger tetapi Priangan. Orang Belanda tidak bisa menyebutkan Priangan, diganti namanya menjadi Prianger. Tadi orang Bandung nggak bisa nyebut nama asli gedung sate, mereka juga nggak bisa nyebut Priangan. Mereka kalau nyebut Priangan, Prianger makanya diganti jadi Prianger. Dan semuanya selamat datang di jalan raya terpanjang di Indonesia. Panjangnya mencapai 1000 km dari Penarukan Jawa hingga ke Anyar Batavia. Saking panjangnya menghabisi ribuan jiwa yang dipekerjakan oleh Bapak Herman, yang patungnya kita akan lihat ada di depan di sebelah kanan. Nah, lihat. Tidak terlihat ada 0 km kota Bandung, ada Bapak Herman William Diandaus. Lalu juga ada ini mesin penghalus jalan raya ini, itu setum ya. Dari Penarukan Jawa hingga ke Anyar Batavia. Dan di sebelah kiri kita ini ada Savoy Homan, hotel yang paling tua di Bandung. Bapak Soekarno menginap di kamar 244 ketika akan menghadiri konferensi Asia Afrika. Savoy itu megah, Homan itu keluarga dari Jerman. Jadi dulu ini adalah sebuah rumah megahnya punya Homan dan dibangun menjadi sebuah hotel ya.
Oke, dan juga ini sampai Homan ini bangunannya tidak berubah hingga saat ini, hanya mengalami beberapa perombakan waktu awal-awal dibangun dan sampai sekarang tidak diubah lagi ya. Oke, lalu sebelah kiri lagi ada ini supermarket pertama di Bandung yang ini. Dulu ini lengkap sekali pada saat itu, bahkan supermarket juga ada Pak di sini. Nah, sebelah kiri. Ini namanya Mr. Fish, karena yang punyanya itu namanya The Fish, tapi sekarang menjadi Bank OCBC. Dan di sebelah kanan ini adalah gedung Stasiun Konkordia atau yang sekarang menjadi Gedung Merdeka. Ada museumnya juga. Ini museumnya percaya dan ini gratis, silakan kunjungi. Tinggal scan barcode saja di situ tuh. Nah, ini ini agak ramai soalnya. Silakan. Nah, ini Gedung Merdekanya. 29 negara berkumpul di sini dalam konferensi yang dipimpin oleh Presiden pertama Indonesia. Ibu mau lihat tuh dulu nih, ini nih, tuh. Ini Bu. Ini dari depan. Untuk robot superhero tuh. Nih, tapi mereka istirahat dulu ya nanti. Iya, mereka ini dulu, dandan dulu. Nah, ada kucing. Iya. Jadi nanti ramenya malam, apalagi ini malam minggu, aduh macet banget di sini. Iya Pak, kalau mau misalkan jalan-jalan Bu nanti malam lebih baik jangan bawa kendaraan ya kalau mau di sini saja sih. Karena macet banget di sini. Tapi dekat juga dengan jalan Braga, jadi silakan kunjungi jalan Braganya. Jalan kaki saja, tidak terlalu jauh. Kalau ke kiri ini namanya Jalan Palestina. Jalan Palestina yang diresmikan pada tahun 2018. Dan ini adalah alun-alun Bandung. Di sinilah kota Bandung dimulai. Pembangunan pertamanya adalah Masjid Agung, Pendopo dan Pasar Baru Ciburiang. Lalu setelah itu Bandung pun meluas. Nah, ini taman yang di dalamnya nih yang belum dibuka. Nanti silakan hari Senin ya di sini lagi. Baik, kita kembali ke belakang. Kita masih berada turun di sana. Oh, karet-karet. Aku tadi ke Padang, aku tadi Padang. Aku ke Padang. Kemana deh? Arah ke sana, balik lagi nanti ke sana. Ya, dan sebagai adalah Pos Indonesia. Baiklah. Itulah dia kota Bandung, luas awalnya 900 hektar. Sekarang luas Bandung telah mencapai 3.500 km persegi dan Bandung telah menjadi kota pariwisata dan menjadi kota ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Betul. Awalnya Medan ketiga, tapi digeser oleh Bandung yang populasinya semakin meningkat. Kita masuk ke 3 jalan yang terakhir, yaitu Jalan Otista, Patihan, dan Jalan Raden Dewi Sartika. Dan kita pun akan sampai deh. Ibu, ini bandosnya di depan, ini bandos Mang Dudung atau bandos permen? Kenapa Mang Dudung? Biru. Biru kan? Bandos permen juga ada warna biru, ada 2. Bandos permen ada 2 warna biru. Ini Mang Dudung kenapa? Karena ada tiang di dalamnya. Nah, karena kan sudah 2 tingkat. Kalau bandos permen tidak ada Bu. Dan juga kalau bandos permen tidak ada bangku panjang seperti ini, yang seperti Ibu dan Ayah duduk di Bapak duduk ini. Nah, kalau bandos permen semuanya menghadap ke depan, tempat duduknya tidak ada yang nyerong tidak ada yang kayak gini. Dan juga bandos Mang Dudung di belakangnya ada tulisan Bandung Turban Bus. Kalau bandos permen polos, belakangnya polos, tidak ada tulisan. Nah, kalau yang ada tulisan itu bandos Mang Dudung ya. Dan juga semua bandos permen tempat duduknya berwarna abu-abu. Kalau yang Mang Dudung itu mengikuti warna mobil, warna biru. Kalau warna kuning juga sama, tempat duduknya warna kuning dan seterusnya. Tapi bandos permen Bu, bandos Mang Dudung tidak ada warna merah, tidak ada warna hijau, hanya 3 warna saja, yaitu kuning, putih, dan warna biru saja. Birunya ada 2, kuningnya ada birunya ada 3, kuningnya ada 2, dan putihnya ada 1. Jadi ada 6. Mang Dudung ada 6. Kalau bandos permen ada 12 dan warna-warni. Kecuali warna putih, bandos permen tidak ada warna putih.
hanya Bandung saja. Tapi semuanya sama Bandros di Bandung. Seragam naik yang lain walaupun berbeda tapi tetap sama Bandros di Bandung. Silahkan naik yang lain ya. Harganya sama, urutannya sama. Awalnya ada yang beda rutenya, ada yang ke utara, ada yang ke timur, tapi sekarang disamain semua. Jadi ya sudah ya, tidak apa-apa. Tapi bandros itu bisa disewa. Jadi misalkan ibu nih dengan keluarga ada acara naik bandros, nah itu bisa per hari itu 6 jam, per 6 jam. Jadi disewanya per 6 jam ya kan, kalau ini hanya 40 menit ya kalau keliling kayak gini. Jadi kalau disewa itu ibu bisa misalkan ke tempat yang ingin ibu tujui, ke tempat yang ingin ibu datangi. Seperti misalnya kalau saya bawa mahasiswa ke Gedung Sate atau ke museum, kalau bawa ibu-ibu biasanya ke Aljabar, ke tempat oleh-oleh, tempat berbelanja. Ke Aljabar juga bisa Bu. Ini udah pada ke Aljabar belum? Ada yang belum ke Aljabar silakan. Tapi kalau dari sini ke sana malam minggu, wah macetnya luar biasa ya. Karena di sana ada GPLA juga, Bandung Bandung Lautan Api. Lalu ada Sumarekon, jadi di sana pasti macet banget kalau malam minggu. Itu di Bandung Timur ya, kalau Jabar, silakan. Dan yang terakhir, di sini ada The Kings, musuh lagi nih. Ini The Kings. Ya. Kalau Pak Jabar berapa orang minimal? 24 orang. Ya. 24. Berapa per orang? Tapi kalau di sana itu kalau dari sini, ya kalau yang umum nggak bisa, jauh, soalnya jauh. Kalau yang umum, jadi harus yang sewa. Sewanya per hari, sehari Per hari 1 juta, 6 jam. 6 enggak. Awalnya 8 jam, sekarang jadi 6 jam sejak COVID-19. Jadi dipotong ya. Oke, kita lihat depan, nah itu batas rumah tuh, yang tinggi. Kita turun di depan dan semuanya baik, silakan cek dulu barang bawaannya, takut ada yang tertinggal. Barang berharganya dijaga ya. Kalau merupakan pusat keramaian, kegiatan selalu ada di mana-mana. Dan semuanya terima kasih telah mendengarkan saya. Tidak selesai, semoga sehat selalu ya. Banyak umur, banyak rezekinya. Mohon maaf bila ada kekurangan di saya dan Pak Yana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.